Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk dapat hadir dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga pada hari ini. Terlebih dahulu, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Ibu, pembelajaran kita pada hari ini yaitu di modul kelima, kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dan lansia. Nah, di sini kita bisa lihat, apakah ibu-ibu tahu apa itu penyandang disabilitas? Orang cacat. Ya, catat ya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini penyandang disabilitas itu seperti setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya. Bahkan itu berdasarkan kesamaan hak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Nah, apakah Bapak Ibu tahu hak-hak apa saja yang harus didapat oleh penyandang disabilitas dalam kesehariannya? Tidak, Pak. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa hak penyandang disabilitas dalam kesehariannya itu hak untuk hidup bebas dari cercaan, mendapat perlindungan, mendapat bantuan hukum, bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan, eksploitasi, tidak dikucilkan, diperlakukan sama dengan orang lain. Jadi itu hak-hak penyandang disabilitas dalam kesehariannya. Nah, jenis-jenis penyandang disabilitas kita dapat lihat di sini ada beberapa jenis disabilitas. Nah, di sini kita lihat di sini disabilitas fisik itu seperti orang yang tidak ada kakinya satu. Seperti apakah itu sejak dia lahir atau kecelakaan. Disabilitas mental atau hiperaktif. Di sini ketiga disabilitas netra atau ada gangguan pada panca. Yang keempat disabilitas rungu bicara. Ya, orang yang tuli. Ya, yang tidak normal pendengarannya. Yang kelima disabilitas intelektual, Down syndrome, yang sering kita temui, yang muka seribu itu. Ya, sekarang lanjut kita masuk di pelajaran 4, penyandang disabilitas berat. Kita lihat penyandang disabilitas berat itu seperti apa, Bapak Ibu? Ada yang bisa kasih contoh? Orang-orang yang tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri. Ya, betul sekali, Bapak. Nah, kita bisa lihat di sini penyandang disabilitas berat. Kita bisa lihat di gambar di sini itu orang yang terbaring atau berbaring, tidak bisa melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain. Jadi kita bisa kasih pengertiannya di sini, penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Jadi di sini penyandang disabilitas itu dia hanya cuma bergantung kepada bantuan dari orang yang disabilitas atau keluarganya, ya. Artinya dia sudah tidak bisa melakukan aktivitas karena dia hanya cuma berbaring saja, ya. Lanjut, Bapak Ibu, kita lihat di sini di pelajaran 5, pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat. Nah, di sini ada beberapa poin pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Apa saja? Mari kita sama-sama lihat dulu. Pertama, memberikan makanan sehat 5 sempurna. Nah, yang kedua, memberikan
sehari 2 kali melatih membersihkan diri, mandi dan sikat gigi, menggantikan pakaian sehari 2 kali, mengganti alas tidur, memberikan kasih sayang dan perhatian, memberikan rasa aman dan nyaman, mengajak bicara, mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik, ya. Lanjut, membuatkan akte kelahiran, ya. Membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya kalau dia sakit, ya. Jadi itu tugasnya orang yang terdekat dengan yang mengalami disabilitas berat. Selanjutnya, memberikan obat sesuai kebutuhan, memberikan kesempatan untuk bermain, berinteraksi dengan tetangga, memberikan terapi, melatih menggerakkan anggota tubuh, menjaga dari kekerasan, eksploitasi, mengajarkan nilai-nilai spiritual. Ini seperti ini sama, ya, tentu sama. Tapi ini kesamanya di sini, ini khusus untuk poin-poin ini yang ada di sini khusus untuk pelayanan terhadap penyandang disabilitas di dalam keluarga. Jadi ini yang harus Bapak Ibu tahu, bahwa jika ada keluarga kita yang mengalami disabilitas berat, maka ini pelayanan yang harus penilaian, iya, pelayanan yang harus diberikan. Nah, selanjutnya pelayanan disabilitas berat di masyarakat. Ya, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, menggunakan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, BPJS Kesehatan. Memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT, RW atau kelurahan. Memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana prasarana umum di masyarakat. Ya, jadi ini sama, ya, sama kelakuannya itu yang normal dengan yang mengalami disabilitas, ya, di masyarakat, ya. Seperti masjid musala, gereja yang dapat dilalui oleh difabel, parkir tempat umum khusus difabel, pintu mudah dibuka, ditutup dan dilalui oleh difabel. Pembuatan toilet. Nah, pembuatan toilet khusus untuk difabel. Yang kelima, yang keempat, memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan di lingkungan seperti pentas seni, arisan, karang taruna. Jadi penyandang disabilitas juga kalau di tengah-tengah masyarakat, mereka juga mereka bisa melakukan berpartisipasi, ya, melakukan kegiatan atau berpartisipasi dalam kegiatan di lingkungan masyarakat seperti halnya orang yang normal, ya. Yang kelima, yang terakhir, memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan dari dinas sosial, lembaga masyarakat atau puskesmas. Kita lihat di lingkar 6, perabot di dalam rumah. Nah, ini beberapa hal yang harus kita ketahui di dalam rumah jika ada penyandang disabilitas. Seperti di sini, perabot di dalam rumah itu penataan ruang harus menyisakan atau memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang disabilitas. Ya, artinya di sini kita harus memberikan supaya ruang geraknya itu bisa lebih bebas lagi. Yang kedua, perabot dalam rumah seperti lemari pakaian, lemari buku, lemari rak piring, rak sepatu harus dapat diakses penyandang disabilitas. Maksudnya di sini supaya bisa dijangkau seperti itu, bisa diakses, bisa dilalui. Nah, ketiga, untuk peletakan perabot di dalam rumah, peletakan dan penataan barang-barang jangan dipindah-pindah. Apabila dipindahkan harus diinformasikan kepada penyandang disabilitas. Maksudnya di sini supaya barang-barang yang biasanya diambilnya, jika mau dipindahkan harus dikonfirmasikan kepada penyandang disabilitas supaya tidak capek untuk mencarinya atau untuk
penyandang disabilitas untuk mempermudah penyandang disabilitas menggunakannya. Ya, pada saat mungkin kalau sudah gelap mungkin stop kontak itu atau tombol stop kontak itu bisa dijangkau. Ya. Selanjutnya tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang posisi dan tingginya sesuai dan mudah dijangkau penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, adanya kecukupan ventilasi dalam rumah. Maksudnya di sini ventilasi mungkin dari pencahayaan, dari segi pencahayaannya, terus sirkulasi udara itu yang keluar masuk supaya lebih bagus ya sirkulasinya, keluar masuknya begitu, baik cahaya maupun udara. Nah, sekarang kita masuk di pesan-pesan kunci dari pembelajaran kita pada sore hari ini, yaitu kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dan lansia. Kita bisa lihat di sini yang pertama, penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia, ya, sama yang normal dengan penyandang disabilitas sebenarnya, ya. Makanya itu penyandang disabilitas dikatakan ini merupakan bentuk keragaman manusia, ya. Tapi kita memiliki hak yang sama di tengah masyarakat maupun di keluarga. Yang kedua, penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya, seperti mereka juga berhak untuk mendapatkan akte kelahiran, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi, ya, itu. Nah, dikucilkan atau direndahkan, ya, nggak bisa. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.